Halo guys, kita bertemu lagi di channel Anatomy Movie. Kali ini gue bakalan bahas film Stabber, film yang berkisah mengenai seorang pengemudi taksi online yang lugu bernama Stu mengambil pesanan dari seorang detektif yang bergerak di jalur pengedar narkoba sadis dan membawa dirinya ke dalam keadaan yang mengerikan, di mana ia harus menjaga dirinya agar tidak terluka dan bekerja dengan baik agar mendapatkan rating bintang 5 untuk bisa bertahan di pekerjaannya. Dan sebelum lanjut, kita tidak bosan mengingatkan kepada kalian semua bahwa video ini full spoiler ya guys. Jadi buat kalian yang ingin menontonnya secara langsung, gue saranin kalian skip aja langsung video ini. Film ini dimulai dengan memperlihatkan dua polisi, Pick dan Morris, sedang mencari Tejo, mafia narkoba asal Asia yang sekarang merajai Amerika. Di lift, mereka disambut dengan tembakan anak buah Tejo. Tejo pun muncul dan menghajar Vic. Sementara Morris pun saling baku tembak dengan anak buah Tejo lainnya. Kemudian Tejo pun melarikan diri. Vic dan Morris berusaha menangkapnya, tetapi Tejo berlari ke suatu kerumunan festival dan membuka pakaiannya untuk mengelabui polisi. Morris yang tidak terkelabui menghampiri Tejo dan langsung menodongkan pistol lalu menembaknya. Jarak Morris yang tidak terlalu jauh membuat Tejo berhasil merebut pistol itu dan menembak bagian perut Morris. Morris pun meninggal di tempat karena tidak ada bantuan medis yang cepat menolongnya. Pick yang merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Morris berjanji untuk membalaskan itu semua. 6 bulan kemudian, memperlihatkan pada sore hari seorang driver taksi online yang mau pulang kerja bernama Stu, yang terpaksa menerima orderan dari bosnya sendiri di saat dia sudah kepengen malas-malasan sambil meminum teh hangat di rumah. Stu melakukan ini semua demi rating bintang yang bagus karena dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Stu ialah seorang driver taksi online yang selalu mendapat sial dari mulai dimuntahi customernya yang mabok hingga dijilat-jilat oleh seekor anjing. Dan dia selalu mendapat bintang 1. Di waktu senggang, Stu selalu menstalking sosial media teman perempuannya bernama Becca. Sampai di mana dia melihat Becca memposting fotonya dengan pria lain yaitu Brian Jed. Berpindah ke tempat lain memperlihatkan Vic yang sedang melatih kemampuannya menembak. Vic yang memiliki gangguan penglihatan membuat dirinya harus memakai kacamata supaya melihat dengan jelas. Saat bekerja di ruangannya, Vic dihampiri oleh McHenry. Dia berkata bahwa gembong narkoba Tejo tidak usah lagi diselidiki oleh Vic karena kasus ini sudah dilimpahkan ke federal. Keesokan harinya, Vic melakukan operasi mata bersama anaknya Nicole untuk menyembuhkan matanya yang agak buram. Ketika sesampainya di rumah, di saat Vic lagi bersantai, tiba-tiba rekannya Leon memberi kabar tentang Tejo, bahwa akan terjadi transaksi ilegal. Vic yang masih ingin membalaskan dendamnya, bergegas untuk menghampiri Leon. Dengan keadaan mata buram, Vic berusaha menyetir mobilnya hingga taksi online Stu pun harus menjadi korbannya. Di saat Stu lagi memanjakan penumpangnya, Stu pun kembali mendapatkan bintang 1 karena si customer sampai menangis gara-gara kepalanya terbentur ke kaca. Stu pun mendapat orderan kembali dari orang yang dia tidak tahu bahwa dia yang sudah menghancurkan orderan pertamanya. Stu berusaha ramah hingga membuat Vic marah. Di samping banyak bertanya, Stu memutar balik mobilnya dengan hati-hati dan sangat lama. Di saat sampai di tempat Leon, Vic menemukan bahwa Leon sudah mati bersimbah darah. Stu yang menunggu di mobil mendapat kabar dari Becca bahwa dia sudah putus dan membutuhkan Stu detik itu juga berada di sisinya menjadi teman curhatnya. Tapi Vic menahan Stu supaya mengantarnya dulu ke tempat diskotik untuk mencari informasi tentang Lion ke Amber. Stu di sana sambil menunggu bercerita tentang kisah cintanya ke pria penari berbadan atletis. Di saat Stu ingin segera menemui Becca, Vic menyita kuncinya dan melibatkan Stu. Mau tidak mau harus ikut dengannya mencari gembong narkoba. Setelah Vic dan Stu pergi, Amber menghubungi seseorang seperti sudah merencanakannya semua. Mereka menuju ke suatu rumah yang di dalamnya terdapat anak muda yang sedang pesta narkoba. Vic yang matanya masih buram menginterogasi mereka dan menanyakan siapa yang bernama Amo Cortez. Mereka menyembunyikan narkoba dengan menyuruh anjing bulldog menelannya. Vic membawa Amo Cortez ke dalam mobil dan menyuruh Stu untuk menjaganya. Dia pun memberikan senjata kepada Stu untuk berjaga-jaga. Si penjahat yang mengetahui bahwa dia berada di dalam taksi online mulai memberontak. Stu pun mengaku bahwa dirinya adalah polisi dan dia adalah serigala pembunuh di pasukannya. Sambil mengaung menirukan serigala, Amo Cortez malah ketawa dan makin berusaha keluar dari mobil itu. Stu pun yang tersenggol tidak sengaja menembakkan peluru ke kaki Cortez. Stu pun histeris dan mereka malah membuat drama di dalam mobil, hingga ditonton oleh anak-anak yang lagi memakan es krim di pinggir jalan.
Mereka pun berangkat pergi menuju tempat transaksi Tejo. Stu yang menyesali kejadian itu pun terus menangis sepanjang jalan. Mereka pun berhenti terlebih dahulu ke rumah sakit hewan untuk mengobati Amo Cortez. Stu pun meminta kunci mobilnya dan dibiarkan pergi oleh Vic. Tapi sial, baru keluar ruangan, Stu sudah masuk lagi dengan pria menodongkan pistol di kepalanya. Stu yang tidak tahan dengan todongan pistol malah terjatuh pingsan. Stu pun kembali sadar dan menghampiri Vic dan membantunya melakukan perlawanan menggunakan kaleng sarden. Mereka pergi mencari amunisi ke rumah tua Vic, tetapi tidak ada. Stu menyarankan untuk pergi mengambil ke toko temannya. Vic di sana mengambil banyak sekali senjata dan malah terjadi pertengkaran di antara mereka. Setelah mereka saling menghajar satu sama lain, mereka berdua sama-sama tepar. Habis itu berdamai dan mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Melihat baterai mobil yang mulai habis, Stu memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya dan tidak ikut campur lagi urusan kepolisian. Stu pun menasehati Vic supaya dia meminta bantuan untuk menemaninya. Di perjalanan pulang, Stu menelpon Becca dan mengungkapkan isi hatinya bahwa dia sudah menyukai dirinya. Dan dia ingin menjauh saja apabila Becca tidak bisa menerimanya. Dan Stu meminta Becca menghubunginya lagi apabila sudah bersedia menjadi pasangannya. Stu melihat bala bantuan lemah melintas karena cuma satu mobil saja. Di saat Vic lagi mengincar Tejo dengan senapannya, Nicole menelpon dan bilang bahwa McHenry bertingkah aneh belakangan ini. Tidak selang lama, McHenry datang sendirian sambil menodongkan pistol ke arah Vic dan menyampaikan bahwa dirinya sudah bekerja sama dengan Tejo. Kematian Leon pun ternyata adalah rencana mereka. Vic pun dalam tekanan McHenry hingga Stu pun datang menjadi pahlawan dengan menabrak McHenry sampai terpental jauh. Stu berhasil membawa Vic kabur hingga Vic berusaha untuk memegang kendali mobil untuk memutar balik. Memang takdir berpihak kepada Vic. Mobil Stu ditabrak di perempatan hingga membuat mobil itu berputar ke arah sebaliknya. Stu yang sudah kesal langsung menuruti perkataan Vic. Mereka pun saling baku tembak dengan Tejo dan akhirnya mata Vic pun kembali pulih dan membuatnya menjadi penembak handal lagi. Sial, mobil listrik Stu habis baterai sehingga Tejo pun menabrak mobil Stu hingga terjungkal ke jurang. Mereka berlari ke sebuah pabrik dengan hujanan peluru dari Tejo. Stu dan Vic yang lagi bersembunyi malah membuat Tejo tahu keberadaannya karena Stu menganggap alat speaker peringatan di pabrik adalah telepon. Mereka bersembunyi lagi ke sebuah mobil pengangkut barang yang sudah dipenuhi oleh karyawan-karyawan pabrik. Stu berinisiatif menyuruh mereka semua mengorder semua taksi online untuk membawa mereka bisa pergi dari tempat itu. Karena kelamaan menunggu, Vic mengambil alih mobil pabrik itu, tapi baru keluar dari arena pabrik sudah mengalami kecelakaan menabrak tiang. Saat berusaha kabur lagi, di saat Tejo sudah menunggu sambil tersenyum menodongkan pistol ke arah Stu dan Vic, sampai Stu pun memberikan perlawanan dengan melemparkan botol saus ke badan Tejo. Di saat bersamaan, mobil-mobil taksi online datang. Stu mengatakan ini semua mobil federal yang berisi agen-agen berbintang 5. Tapi sayangnya ancaman Stu ke Tejo harus berakhir. Karena temannya Torik mengatakan bahwa mereka hanyalah driver online yang hanya membutuhkan bintang 5. Di saat Stu dan Vic tinggal menunggu kematian, Tejo malah mengelap mukanya dengan jaket yang sudah terkena saus. Vic langsung menghajar Tejo di saat dia lengah. Vic mendapatkan pistol dan melemparkannya ke Stu. Dia menyuruh Stu menembak Tejo, tapi Stu malah memberikan tembakan peringatan, padahal itu sisa peluru satu-satunya. Nicole pun datang dengan bala bantuan dan Stu terkena tembakan karena berusaha menolong Nicole dari serangan Tejo. Tejo akhirnya berhasil ditangkap. Plus juga diakhiri dengan kobaran api yang tiba-tiba meledak dari mobil Stu. Keesokan harinya di rumah sakit, Stu dan Vic saling menangis bermaaf-maafan dan memberikan Stu bintang 5. Di hari Natal, ketika saat Vic berkunjung ke rumah anaknya Nicole, dia dikejutkan oleh keberadaan Stu yang sedang berkencan dengan putrinya. Nah, jadi begitulah akhir dari film Stabber. Gimana menurut kalian tentang film ini? Kita juga mohon dukungan kalian dengan like dan subscribe video ini. Nah, untuk quote dari film ini ialah, ternyata terkadang hal-hal yang tidak kita inginkan dan penuh keterpaksaan menjadi perubahan terbaik untuk diri kita. Seperti Stu, ia sekarang menjadi pria yang lebih baik dan menemukan kebahagiaan beserta jati dirinya.